Ya sebentar, seikhlasnya bang. Nanti dulu, ini kan Tinjunya mereka nggak jadi sama si Jindan. Biar tidak selamanya ini, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Metro. Yo, Mang Santuy People bersama Nyonya dan Mamang dua sama Kok Inhere Always Inhere. Santuy People pengen lihat, penasaran muka bantal Nyonya kayak gimana nih? Muka bantal baru bangun tidur. nungguin Mamang pulang lama banget. Ya, namanya orang TV Nyo. Ya, seadanya Nyo. Padahal udah pulang, udah makan, habis itu udah ngedit video, si Mamang belum pulang. Ya udah tidur aja. Yo, Ya, kita harus bermain cepat sepertinya Nyo, karena ini aja udah 21.45 nih Nyo. Tolonglah. Jadi ingetin dulu cenglang-cengklung, habis itu kita sew. buat yang belum subscribe silakan jengklung, buat yang notifikasinya belum nyala silakan jengklung. Buat Santuy People yang udah sawer-sawer santuy alias Sultan Santuy, terima kasih. Nanti setelah segmen reaction seperti biasa kita akan bacakan sawer-sawer santuy dan juga salamnya. Sekarang kita meluncur langsung Nyo. Cus. Nyo. Ya. Ini ada dari Depok 24 jam nih, IG dulu ya. Ada apa nih? Apa Boleh tuh? dibaca? Kita dijegat ya, orang-orang ini minta bantuan diturunin di sini. Sementara kita mau ke ujung. Orang-orang ini diberhentiin semua mobil yang ada tanpa terkecuali ambulan tanpa terkecuali ambulan. Gimana sih? Iya. Lokasi tidak jauh dari SMP terbuka Cigunang Rancagong. Rancagoong. Hati-hati Rancagoong. semua. Hati-hati buat semua relawan. Nah, ini katanya ada relawan yang ingin memberikan bantuan kepada korban gempa Cianjur. Oke. Tapi ini aku sih bener-bener nyebutnya oknum nih. Ini ada oknum yang menghalangi, dia bilang drop di sini aja bantuannya. Sebagai relawan yang menjalankan amanat, kita lihat videonya dulu. Ceki-ceki people meluncur. Cus, Ini videonya, ceki-ceki people. play. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang Kak. Iya Kang ya. Oh ya Kang ya. Wah maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Kita dijanji. Ini namanya oknum apatis, oknum yang mencari kesempatan ya. Di ujung sana area yang terkena gempa, lu nggak kenapa-napa, oknum, ngapain gini? Apa ya? Lu mau jadi sok baik apa gimana? Atau memanfaatkan keadaan gitu? Ngapain juga di drop di sini gitu bantuannya? Mending di sana langsung kalau jadi relawan juga nih. Kita meluncur ke next slide-nya. Next. Nih, kita lanjut, kita cari jalan yang lain yang penting sampai lokasi yang kita tuju, Desa Sarampat Cigunang. Kagak boleh nyerah kita, bawa amanah orang. Untung relawannya bener-bener megang amanah nih ya. Ini kalau kayak gini jadi apa ya? Mencoreng nama baik Cianjur, terutama desa yang terkena gempa atau yang terkena korban gempa tersebut gitu ya. Karena ini oknum sini sih wajib dibilang oknum nih. Balik lagi, warga desa yang bener-bener jadi korbannya nggak akan kayak gini. Pasti ini oknum yang memanfaatkan keadaan. Ngapain anjir di drop di situ? Blok anjir. Tapi emang kayaknya kejadian kayak gitu tuh banyak banget gak sih? Iya, memanfaatkan kondisi bencana, dia cegat diakses masuk gitu. Iya. Buat Alasannya- orang-orang yang nggak ngerti mungkin oh ya udah di drop di sini gitu. Iya, jadinya nggak nyampe. Mohon maaf bukannya seujon nih ya. Takutnya nggak nyampe, makanya relawan better gua ke sono. Kalau nanti ditanya sama penyumbang, nih gua bikin dokumentasinya gitu. Kalau kayak gini kan gimana dokumentasinya, nggak bisa. Terus kalau dia bener-bener buat yang apa namanya, yang korban bencana, ngapain sampai dihalang dan akhirnya nggak nyampe gitu, nggak mau ya udah pulang-pulang gitu. Iya. Ya Allah, tolong, goblok. Ini belum DBM memang udah emosi nih. Sekarang kita meluncur ke TikToknya. Cus. Ninyo, nggak cuma yang tadi, di TikTok juga ada nih detik-detik mobil mobil bantuan yang hendak lewat dimintai seikhlasnya. Ini nggak ditahan buat drop di sini dong, tapi dipalakin, dimintai seikhlasnya. Gimana nih, ceki-ceki people? Play.
Izin BNPB lagi ke sini Pak. Sebentar. Ini saya tahu. Cuman pengen 1 atau 2. Di sini juga nggak bakal dikeluarin semua. Iya, iya. Ya sebentar. Seikhlasnya, Bang. Nanti dulu ini ada targetan juga kan ya. Terus-terusan mobil ke sana. Ya. Di sini belum. Izin Pak, BNPB sekarang lagi ke sini. Tungguin dulu Iya, sebentar. saya juga Sabar. ngerti. Nggak Sabar. bakalan, nggak bakalan Ini nggak bakalan semua. nyampe ke sana, nggak bakalan. Mang, ayo Siap. aja. Mang, misi itu mobil mau lewat. Ayo. Iya, iya. Daripada resiko. Ayo, jangan. Ini buat jajan aja. Makasih kalau gitu mah. Ya. Amin. Apunten Pak, apunten. Terus saya buka Pak, apunten banyak. Izin BNPB. Ini gara-gara oknum jadi kecoreng nama Cianjur nih. Kenapa mama bilang gitu? Kita lihat komen-komennya nih. Nih, bisa Begini. dilihat nih. Dari Kevin. Nih, bisa Cianjur, dibaca sendiri Cianjur. aja deh sama Santu People nih. Nih, malah jadi ada yang berprasangka buruk nih. Mungkin ini sebabnya tuh alam murka. Tolonglah gitu. Kenapa gitu? Kalaupun memang bener-bener terkena gitu kan atau jadi korban, ya udah nanti didata gitu. Kirimin Bakalan- aja datanya gitu. Bakalan kebagian juga kok nanti. Kalau memang udah didata masuk itu bakal bagian juga. Iya. Kan kalau kayak gini nih, jangan sampai orang yang tadinya mau nolong jadi nggak niat nolong. Kalau ngeliat, alah males lah, yang modelnya ditolong aja kayak gini, padahal ini cuma oknum. Iya. Hah, belum DBM memang udah emosi, Jadi daripada emosi-emosi kita ke intermezzo aja kali ya Nyoh. Cus. Biar nggak emosin 2 video udah emosi nih. Belum nanti 2 video terakhir juga pasti emosi nih. Intermezzo. Ini ada intermezzo apa Nyoh? Dari Fantoy ribet namanya, pokoknya ada word-wordnya lah. Fantastic World. Iya, hati-hati kalau ikutan coswalk di Fantastic World aja, ceki-ceki people. Play. Engkau denganku hider, hingarkanlah. Terus gak ada yang nolongin dong. Karena yang nonton juga ikutan malu sih Nyoh. Pertama udah ini di apa ya, di kartun apa ya, anime apa ya, ada yang kepalanya gergaji gitu. Boleh, mau diikutin boleh, tapi seenggaknya dibikin Bisa ngeliat lah ya. iya gitu. senyaman mungkin gitu. Nggak apa-apa, nggak terlalu mirip juga karena itu mah kan anime, gambaran Iya, gitu, komik segala macam. Nggak apa-apa bikin mata aja daripada kayak gini nih. Denganku hider, Tuh, hingarkanlah. Ya Allah itu sakit, tambah malu lagi. Ini sakit ya, malu iya. Heeh. Biaya pasti keluar, minimal ke tukang urut mah keluar gitu Ya, kan. Kalau dia mau obat minimal obat-obat pereda nyeri pasti keluar gitu kan. Panjang urusannya gitu. Ini kenapa Mamang jadi emosi lagi? Jadi hari ini gagal. Gagal intermezzonya. Coba kita next intermezzo. Next. Ninyo, Ya. stop intermezzo dulu, meluncur ke permintaan maaf pelaku yang ini. Tahu nggak yang tadi, yang pertama kita play? Ini ada permintaan maafnya nih, ceki-ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang Ini kan yang hadang sebesar-besarnya dulu kan. kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masalah Nah, kayak gini nih, lu bikin malu, sumpah. Jangan sampai masyarakat jadi nggak simpati yang tadinya mau ngasih bantuan ke warga yang terdampak gempa nih gitu. Gara-gara ente bertiga jadi nggak ngasih bantuan. Tolonglah ya. Nih, Kita dijanji Ini nih. sama orang Pak sama. ini nih jagoan, si paling jagoan anjir, orang kena musibah. Tapi itu Udahlah. Mang ada komenan tuh Mang. Apa tuh? Dari dokter kulit
Centangbiruku.com. Checklist nih centang biru. Sehubungan dengan viralnya, maka saya minta maaf. Terus kalau nggak viral lu nggak minta maaf gitu. Lu ente sadar tidak ente salah. Kayaknya itu udah ini nggak sih apa format teks itu. format apapun yang viral pakai Permintaan gitu. maaf dari si apal anjir dah. Ke intermezzo beneran aja nyonyo bahaya nanti kalau begini DBM mamang bisa meledak. Gak apa-apa dong. Tolonglah. Next to intermezzo. Next. Ini apa nih intermezzo bukan nih? Sikat Jo. Nyesek. Curhatan pria chat cewek yang tak digubris. Dari Oktober chat saya hanya di-read aja. Setidaknya saya punya perjuangan. Ceki people. Play. Dari awal Oktober saya punya chat, dia read terus, dia tidak pernah balas, cuman dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Biar Fajar. tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Ya Allah, ya Allah. Dari awal Oktober Dia sedih beneran loh. Fajar. Sudahi tangismu, mari berjuang. Tinggalkan wanita yang tidak menghargai Anda. Tinggalkan itu Fajar. Ingat, walaupun berat, pelan-pelan saja. Seperti lagu Kotak. Pelan-pelan Saja. Adanya aja. Sengaja gitu. Tapi kasihan banget ngeliat si Fajar ini. Ini ceweknya siapa sih, spill dong anjir. Dia sedih beneran loh itu. Dia masalahnya dia sadar kan, walaupun cinta tidak selamanya indah, tapi tolong dong hargai usaha gue at least nih. Hey, kamu jadi emosi nih full seharian nih. Buat cewek yang dideketin sama Fajar, di PDKT-in Fajar, mbak siapa namanya itu entah di sana, semoga nonton. Nih, bukan maksa terus kalau gue nggak cinta harus maksain dia. No. Minimal bilang, Jar, stop ya. Aku nggak ada rasa apa-apa gitu. Beri kejelasan gitu. Jangan di ghosting. Dari Oktober si Fajar ngechat nggak dibales gitu. Jar, tenang Jar. Semua akan Fajar pada waktunya. Gitu. Maksudnya akan datang Fajar pada waktunya gitu. Okay. Namamu seperti Fajar yang akan menerangi. Mungkin wanita-wanita yang beruntung nanti di sana gitu. Anggaplah mbak ghosting ini nggak beruntung udah Jar. Sedihnya sedih beneran. Fajar ini cintanya cinta beneran. Ngejarnya bener-bener ngejar beneran gitu. Kelihatan dari mata dan ekspresinya. Tadinya aku pikir dia udah ditolak tapi tetap ngejar. Ternyata nggak ada kejelasan yo gimana gitu. Di satu sisi lu udah tahu nggak dibales, tetap aja gitu. No, nggak gitu. Nggak gitu. Cinta tidak bekerja seperti itu gitu. Kadang sekecil apapun kemungkinan, ketika itu berurusan dengan cinta, akan diusahakan menjadi besar kemungkinannya gitu. Semaksimal mungkin. Sekali lagi lihat Fajar nih. Ceki people. Play. Oktober saya punya chat, dia read terus, dia tidak pernah balas, cuman dia aja. Anda bisa nge-read tapi Anda tidak balas, tolonglah. Anda ini tipe-tipe cewek yang gak mau kehilangan fans. Jangan gitu. Jadi dia gak mau kehilangan Fajar. Dia merasa senang mungkin dikejar-kejar sama Fajar gitu. Tapi harus ingat, Fajar juga manusia, punya hati, Neng. Hey, Neng. Hey. Fajar viral nih, semoga dirangkul sama kreator-kreator besar gitu ya. Biar tahu Neng rasanya. Akan terbalik di mana Neng ya yang ngechat Fajar tapi cuma diri doang sama Fajar. Tapi apa tuh? Ada yang komen nih. Apa tuh? Dari Denis Fianti. Ya. Ya Allah Fajar, udah nelpon belum? Soalnya aku yakin bukan aku aja di dunia ini. Kadang kalau dapet chat merasa udah bales ternyata belum di enter. Atau udah yakin bales ternyata cuma di dalam hati. Nih masalahnya oke lah itu kalau sekali 2 kali ya. Betul. Ini dari Oktober coy. Betul. Dan gak mungkin Fajar PDKT cuman sehari cuman hai gitu. Gak mungkin, dia pasti ngechat panjang lebar. Dan Fajar tahu udah di-read, berarti udah centang 2 biru ya. Iya dong. Udah baca gitu. Ini mah emang aduh. Ya oke lah kalau sesekali oke lah gitu. Misalnya nih skip. Mamang ngechat si Nyonyo lagi tidur gitu misalnya kan. Terus Skip. Iya ngantuk. Tadi udah balas ternyata belum gitu. Oke lah sekali 2 kali. Tapi kalau dari Oktober sampai sekarang itu bukan skip. Memang di skip. Iya. Dan tidak selamanya indah, Fajar. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Dia simple. Gua nggak minta lu jadi pacar gue, at least hargai gue dengan cara yaitu kasih tahu
Jar, udah ya gitu, jangan segala macam bla 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 karena bla 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 bla. Iya. Stop ya gitu. Kecuali si ceweknya udah ngomong kayak gitu tapi Fajarnya masih ngechat terus, Ya ya udah udah, salah dia gitu gitu. kan. Bukan salah dia, misalnya ya resiko dia gitu. Iya. Fajar, tolong di-spill. Spill dong. Spill siapa ceweknya, kasih tahu akunnya siapa biar tahu. Fajar sekarang tidak sendirian. Fajar punya netizen. Punya gitu. santuy people Punya gitu. santuy people. Jar, tenang Jar. So kalau kesini ada mic jadi gini. Nyo intermezzonya gagal Nyo. Nextnya Nyo. Nyo. Ya. Ini ada sedikit tentang yang lagi rame. Oke. Bola. Jerman versus Jepang semalam. Oke. Kenapa ramenya? Ceki-ceki people. Play. Jerman lawan Jepang. Sebenarnya gue nggak dukung siapa-siapa sih. Tapi begitu gue lihat Jerman kayak begini, shot tomate. Dalam 3 detik gue langsung berubah jadi fans Jepang. Yare. Nani? Maksudnya kenapa sih? Jadi Jerman itu pesawatnya, setahu aku nih ya, mohon maaf kalau skip ya santuy people ya, dilarang mendarat di bandara Qatar gitu. Karena di badan pesawatnya itu ada gambar yang katanya mengkampanyekan LGBT. Oke. Tidak mau nerima Qatar. Akhirnya disuruh pindah bandara gitu. Jadi di mana gitu? Aku lupa nama tempatnya gitu. Udah tuh singkat cerita, pas lagi foto session di lapangan kayak gini, pemain Jerman nutup mulut. Karena simbol pembungkaman, simbol protes gitu. Terus ban kaptennya juga nggak boleh ada unsur LGBT. Jadi mereka sebagai mungkin nanti santuy people siapa namanya yang di Jerman? siapa? Siapa lagi namanya kemarin? Andi Leoret ya. Bisa ngejelasin juga. Jadi kayak ada beberapa juga Inggris, Denmark, Jerman gitu kan, peraturan FIFA bilang kalau tidak boleh bawa atribut LGBT gitu. Inggris sama Denmark tuh kalau nggak salah ya udah ngikutin. Nah di sini Jerman pertama nggak terima itu mungkin ya, yang kedua nggak terima karena ini sih pesawatnya itu karena naik juga di berita gitu. Nah di sini pada saat foto ini begini semuanya, itu simbol pembungkaman gitu. Kurang lebih kan kayak kebebasan gua nggak boleh nih gitu, dibungkam nih segala macem. Ya. Tapi pas pertandingan di luar ekspektasi Jepang menang 2-1. Nah di situ langsung rame lah gitu kan, karena banyak banget ternyata yang nggak expect, banyak banget yang ngedukung tim Jepang gitu. Apalagi mungkin mayoritas Indonesia karena merasa tim Asia gitu kan. Banyak banget yang dukung gitu ya. Alhasil kayak begini, ceki-ceki meluncur. Cus. Fans Arab Saudi dan Jepang menirukan tingkah pemain timnas Jerman sebagai bentuk ejekan untuk mereka mendukung kaum ragil. Ceki-ceki people. Play. Balik lagi. Oh ini. Balik lagi Nyo yang ku bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Ya apapun culture lo di negara lo, ketika mampir ke negara orang patuhilah gitu lah. Walaupun negara besar gitu kan. Tapi aku nggak expect aja Jepang last minute, kalau nggak salah kemarin tuh last minute jadi 2-1 dari 1-0 itu sama 2-1. Terus sama yang bikin fans sama Jepang selain One Piece dan Naruto-nya itu, pokoknya tim Jepang itu penontonnya pun bersihin gitu. Sampai ada waktu itu kan direkam sama ini nih, ada deh. Nyo, lagi enak-enak TikTok webnya bermasalah. Ini elor mulu. Nih Nyo. Nih ini kemarin sempat viral aksi penonton Jepang, ceki-ceki people. Play. يقنعني ان هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب. الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب. حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. Ini bukan match Jepang, cuman penonton Jepang ya udah nonton dulu dan nyampe sono kan. Qatar versus Ekuador kalau nggak salah. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم ينظفون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب We never leave. Japanese never leave rubbish behind us. Anjing merinding aku loh. Aku pikir aku doang. We respect the place. Merinding. نظفوا كاميرا. واو أنا توقعت واقفين. بس طلع عليك نهاية الملعب قاعد ينظفون متوسعين كل مكان.
هاي شيء سمعت عنه بس ما توقعت انه هو واقعي بهالطريقة. واو. فوق ذي كله شالوا الاعلام من الارض، حطوهم اغلبهم على الكراسي واخذوهم. شوفوا الاحترام. ريسبكت ريسبكت. Tapi emang kalau masalah kebersihan Disiplin. Jepang ya disiplin. Tanggung jawab. Kebersihan, disiplinnya beda euy. Goyang-goyang dong. Oh iya maaf. Disiplin beda euy. Merinding aku. Merinding. Kamu merinding aja. Iya, tadi aku pikir aku doang yang merinding. Ternyata aku juga merinding. Nah, ini penontonnya. Iya. Aku pikir pemainnya nggak akan kayak gitu. Meluncur. Cus. Ninyo. Ha-ha. Setelah kemarin penonton Jepang viral karena bersihin stadion di Qatar. Yes. Setelah kemarin penonton Jepang viral Ya kan? karena mereka bersih-bersih stadion Di ya waktu Qatar. mereka nonton Piala Dunia. Sekarang Nah, timnas Jepang semakin buktikan kalau orang Jepang suka bersih-bersih. Oke. timnasnya yang viral karena mereka meninggalkan ruang ganti dalam keadaan yang super bersih dan gak Bersih. Ruang gantinya mereka nggak wajib loh. Iya. Nggak wajib loh. ketinggalan cuman mereka ini, Nyo. mengucapin terima Nih, kasih lihat nih, dalam lihat nih. bahasa Arab disertai dengan Terima kasih dalam bahasa Jepang, Arab, merinding yo. Iya. origami burung-burungan kecil yang lucu ini. Selain unggul 2-1 dari Jerman kemarin, Jadi mungkin ya, ini mungkin ada yang kontra tuh berspekulasi ya lu karena menang aja. Makanya begitu. Nanti kita lihat pada saat tim Jepang kalah, itu misalkan kalah nih ya. Ya. Apakah tetap gitu atau enggak? Tapi aku rasa tetap begitu. Masih sih. Karena supporternya pun Nggak di match bukan Jepang matchnya aja. Jepang gitu kan. Mereka mau bersihin. Iya. Itu bukan budaya kami, ninggalin berantakan bukan budaya kami. Respect. Karena kalau gini enak memang nih enggak. Walaupun tidak ketawa-ketawa tapi nggak jadi emosi karena wah anjing keren. Makin ngefans sama One Piece. Apa hubungannya? Jepang, One Piece, One Punch Man, Naruto, Oke. Demon Slayer. Apa? Wibu. Tapi enggak yang bukan yang bau bawang mamang. Bau asem. Bau asem. Next aja. Nextnya ini aku beri buat kalian biar kalian puas ya. Firdaus katanya mau hoak lagi nih tinju pesulap merah dan Jindan diundur karena pesulap merah dipanggil polisi. Persis kayak dugaan kita ya. Langsung dibantah pihak panitia boxing Jeki Biple. Play. Tinjunya Nggak diundur. diundur kan? Ya mungkin pihak penyelenggara udah tahu Marcel Rizal bakal dipanggil. Untuk keamanan dan keselamatan mereka juga ada dua yang kami nilai belum layak untuk bertanding. Dirembukan, kami beri masukan ke tim untuk di-reschedule ulang. Rencananya dipanggil atau diperiksa. Iya. Kalau seumpama tidak hadir, menanggapinya. Ya kalau dia tidak hadir kan ini bukti bahwa dia pengecut. Jadi mental dia makan beling lah, ngegores-ngores tangan pakai silet apa segala. Berarti kan ketahuan. Berarti dia seorang ya diduga ya, patut diduga dia seorang berpribadian ganda. Bisa dikategorikan wanita setengah laki. Gitu loh. Alias apa? Titik-titik, jawab aja sendiri. Ini tuh over narsisnya. Dia merasa semua yang bersangkutan dengan dalam tanda kutip musuhnya dia di persidangan nanti gitu. Itu semua dia merasanya semua itu adalah faktor dari dia. Ya kan? Nggak jadi tanding. Berkat gua, laporan segala macam. Dia kemarin dia udah diem ya udah tenang Karena berulah lagi. Karena dia nggak punya senjata nih, ibaratnya nggak punya power nih. Begitu tahu ada panggilan buat pesulap merah, baru berkuar-kuar lagi telepon rasis. Iya. Interview aku dong rasis gitu. Dan seperti biasa interview Firdaus selalu ada mamang-mamang yang entah siapapun itu yang kerjanya cuman mejeng. Dan ya gitu. Ya. Ini pada dari awal kasus nih gue belum lihat lu tahu-tahuan anjir. Iya, anjir. Gitu. Kalau dia laki-laki gentleman datang dong. Gitu. Dan tinjunya pun diundur loh gara-gara masalah ini. Gitu loh. Mungkin udah bocor kepada pihak mereka penyelenggara. Tinjunya mereka nggak jadi sama si Jindan. Harusnya tanggal 18. Belum. Tanggal 19 ya. Jadi nggak sih tinjunya? Nggak diundur. Diundur kan? Ya mungkin pihak penyelenggara udah tahu Marcel Rizal bakal dipanggil. Padahal dari panitia tinjunya nih alasan pertandingan
Boxing yang awalnya ditentukan 19 November harus di-reschedule. Ada dua petarung yang belum layak kondisinya untuk naik ring. Oh, Daus. Nah, untuk keamanan dan keselamatan mereka juga ada dua yang kami nilai belum layak untuk bertanding, begitu. Ada bisa yang terkejar nanti dengan dia latihan-latihan, tetapi ada dua yang menurut kami tidak layak untuk bertanding, begitu. Nah, atas dasar itu kami rembukan, kami beri masukan ke tim untuk di. Siapa? Kan nanti ada Vicky 1 lawan 3 ya, Lot Rangga, Rasman, Dodi, sama Dodi. Ya. Kemungkinan antara 3 itu kayaknya yang gak siap. Kalau Marcel sama Jinan kan kita lihat latihan terus. Iya, udah. Antara itulah. pertandingan kedua itu. Oh. Atau Denis. Iya, karena kan lagi kena kasus. Iya. Kemungkinan Rasman, karena Rasman mohon maaf gitu kan. Gitu kan. Nah, sama Denis, iya. Bisa jadi. Iya, berarti bukan gara-gara Anda, Firdaus. Jangan kepedean. Firdaus. Firdaus, management 1 males bacanya. Next Nyo. Nyo. Ya. Ini Firdaus katanya punya ilmu baru, Nyo. Apa tuh? Bisa stop penyidikan sementara. Semua laporan saya jalan dan semua dipanggil Polres, tapi saya stop dulu. Lu pikir lu Dr. Strange bisa memberhentikan waktu gitu? Firdaus Strange gitu. Kalau Firdaus gitu. Strength-nya bener-bener strange. Apa sih aneh? Strength aneh. Strengthnya meli apa? Strength pakai lah. Ceki people Nyo. Play. Laporan balik saya terhadap mereka dipanggil semua di Polres, tapi saya stop. Untuk sementara ini saya stop dulu. Yang kami laporan itu jalan semua, termasuk laporan kita terhadap Dr. Richard Lee tentang intersepsi kemarin. Berarti maksud Anda bisa mengendalikan kepolisian gitu. Sampai polisi disuruh stop. Kan ini ranahnya polisi, kapan waktunya manggil segala macam. Pak, Daus nih Pak. Berarti secara tidak langsung bilang dia bisa mengontrol polisi untuk stop dulu. Jangan proses. Stop dulu. Wow, Daus the controller sekarang namanya. Controller ini dong. PS. Tunggu. Apa tuh? Jangan di play dulu. Mama nggak mau lanjutin udah terus. Ntar dulu. Mamang kenapa sih gitu? Nanti ada yang komen lagi nih. Mamang kalau misalnya ngepost tuh mukanya Firdaus yang beneran dikit, tuh dia nggak bener lagi mukanya Mamang. Hey, mau digimanain? Kalau emang bener mah bener aja. Kalau emang udah nggak susah mau dipost diginin. Juga jalan, saya dipanggil. Tuh, udah nggak bener. Dia diem aja nggak bener mukanya gitu. Apalagi di paus gitu. Udahlah, next aja Nyo. Nyo. Ya. Ada juga nih yang lagi Nyo. Ya. Ada juga nih yang lagi viral di Piala Dunia Qatar ya. Betul. Ada mas-mas yang tugasnya sebagai penunjuk jalan tuh pemberi info bahwa sebelah sana stasiun. Stasiun kereta. Ya kayaknya mah. Tapi biar lebih jelas Nyo, karena Nyonya bingung, Mamang juga bingung. Kita lihat video. Ceki people. Play. Cowok ini bertugas sebagai penunjuk lokasi metro atau stasiun kereta buat para penonton Piala Dunia metro. 2022 metro, Qatar. Gitu. Siapa metro. sangka karena keunikannya ngomong metro dan nunjukin arah, doi jati viral dan dicintai banyak supporter yang hadir. Metro. Ini dia sampai terharu loh. Akhirnya juga si Mr. Dapat Metro apresiasi. dapat apresiasi nih atas kerja kerasnya selama ini. Selamat ya. Inilah kenapa Cowok kita ini harus mencintai pekerjaan. Iya, gitu. sekecil apapun pekerjaan kita di mata kita gitu. Iya. Total aja gitu. Dia terharu mungkin gak expect, anjir. Gue perasaan kerja begini doang gitu kan. Menurut dia mungkin ya pekerjaan biasa kan. Ternyata banyak fans bola dari mancanegara ngeliatnya tuh lucu, seru gitu. Dan dia setia ngasih unjuk jalan. Bayangin kalau gak ada dia takut nyasar gitu. Cuman yang aku salvok tadi nih kalau kamu nge. Nah ini bapak-bapak ini ngasih hadiahnya sekenanya aja nih.
Hampir jatuh gelasnya nih. Mr. Metro dapat apresiasi nih Nah. atas kerja Wih, selama ini. itu kan. Selamat Nih. ya. Tuh. Cowok ini Wah, si bapak. Si bapak, jangan-jangan cepet-cepet si iya, bapak. awas aja kalau ternyata kenapa sih dia yang viral bukan gua gitu. Viral itu nggak bisa apa ya? Nggak bisa diprediksi. Iya. Kayak ini mas-mas Metro ini mana tahu. Yes. Tiba banyak yang suka, banyak videoin viral Metro. Metro. Next aja. Next. Nyo. Ya. Karena tadi sudah cukup, kita juga ngejar waktu, makanya kita sekarang langsung meluncur ke Debem. Ya udahlah, ada captionnya bikin cemilan cuma pakai 3 bahan. Ceki people. Play. Enggak sih, kalau lagi gabut pengennya itu Aduh. isi penuh ya guys. Nah kalau udah kita sisihkan dan lanjut. Di sini aku mau Gimana ya? guys lakukan langkah yang sama sampai nasi gorengnya ini habis dan ternyata Hai guys, ada yang sama nggak sih kalau lagi gabut pengennya itu ngemil terus? Kali ini aku mau bikin resep yang cocok banget buat dijadiin cemilan kalau lagi gabut. Bahannya pun nggak banyak, kita cukup pakai bahan yang ada di rumah aja ya. Oke, setelah kita cairin margarin, kalau udah panas, di sini aku mau lanjut masukin 1 buah soun mangkok. Di sini sounnya kita goreng sampai mengembang. Kalau udah angkat, soun gorengnya kita tiriskan dulu ya guys dan lanjut. Karena di Nggak enak, gimana ya? Coba ulang lagi. Hai guys, ada yang sama nggak sih kalau lagi gabut pengennya itu ngemil terus? Kali ini aku mau bikin resep yang cocok banget buat dijadiin cemilan kalau lagi gabut. Bahannya pun nggak banyak, kita Oh, cukup itu yang pakai bahan yang ada di digunting-gunting tuh rumah aja margarin, ya. anjir. Oke, setelah kita cairin margarin, kalau udah panas, di sini aku mau lanjut masukin 1 buah soun mangkok. Di sini sounnya kita goreng sampai mengembang. Kalau udah angkat, soun gorengnya kita tiriskan dulu ya guys dan Ini Nyo. rumah aja ya. Oke. Ini dia, aduh, anjing. Kali ini aku Dia bikin pakai margarin sebanyak ini. Ya kaget. Cuman buat ngerendam soun begitu doang, Nyo. Iya, buat ngegoreng. Margarin, Nyo. Sampai kayak jadi orson. Apa orson? Es jeruk. Sirup. Ah. Orson. Cuman buat biarin aja. Banyak duit, tenang, biarin. mau bikin resep yang cocok banget buat dijadiin cemilan kalau lagi gabut. Bahannya pun gak banyak, kita cukup pakai bahan yang ada di rumah aja ya. Oke, setelah kita cairin margarin, kalau udah panas, di sini aku mau lanjut masukin 1 buah soun mangkok. Di sini sounnya kita goreng sampai mengembang. Kalau udah angkat, soun gorengnya kita tiriskan dulu ya guys dan lanjut. Karena di rumah ada nasi sisa yang lumayan banyak daripada dibuang. Masak nasi nggak lu taker, nggak usah bilang nasi sisa anjir. Lu nasi sisa sebanyak itu lu masaknya kebanyakan gitu. Masa saban hari masak kebanyakan gitu, nggak lu taker gitu. Ya kemarin aja sisanya nasi sisa banyak. sepanci, nasi sisa sepanci gitu. Mending kita olah aja. Karena nasinya udah agak kering, jadi di sini aku mau kukus dulu. Dikukus sekitar 15 menit. Nah, sambil nunggu di sini aku mau ceplokin aja 5 butir telur. Dan ternyata ada 2 kuning telur yang pecah, guys. Jadi 3 butir kuning telur yang utuhnya aku mau ambil aja kayak gini, guys. Untuk nasi yang udah dikukusnya tinggal kita pindahin aja ke dalam wadah kayak gini. Kemudian di atasnya aku mau bikin lubang pakai cetakan anak ayam ini, guys. Biar apa? Jadi aku bikin 3 lubang aja, kemudian tinggal diisi aja deh dengan kuning telur yang utuh tadi. Karena wadahnya kekecilan, jadi aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian nasi dan telurnya ini tinggal kita aduk aja sampai merata. Aku udah positif thinking dipisahin yang utuh gitu. Ternyata yang utuh biar dia hancurin sendiri gitu. Ambil sedikit adonan, kemudian kepal-kepalkan kayak gini sampai membentuk bola-bola, guys. Simpan dulu yang kayak gini
ini sampai terisi penuh ya guys. Nah, kalau udah kita sisihkan dan lanjut. Di sini aku mau serut-serut dulu satu buah wortel. Untuk wortelnya di sini aku cukup potong-potong aja menjadi kotak kecil kayak gini. Setelah wortel di sini masih ada bawang daun. Nah, bawang daunnya ini tinggal kita iris aja kayak biasa. Cukup diiris tipis aja kayak gini. Nah, lanjut di sini ada bawang ungu dan bawang baik, tinggal kita tumis aja sampai harum. Kalau udah tinggal kita masukin aja nasi dan telur yang udah dibulat-bulatkan tadi. Biar bumbunya lebih meresap di sini nasi dan telurnya tinggal dipipihkan aja, kemudian aduk merata. Nah, untuk sisa telur di awal tadi daripada dibuang, mending kita Nasi satuin goreng aja dong guys ini. dengan nasinya. Iya nggak sih? Aduk-aduk, kalau udah tinggal kita kasih sening. Untuk seasoningnya cuman kasih penyedap rasa dan Nasi lada goreng bubuk aja dong. secukupnya. Bukan. Terakhir tinggal kita masukin aja deh Nasi potongan goreng, wortel Mamang. dan irisan Bukan. bawang daunnya. Aduk-aduk dan masak sampai matang dan merata guys. Nah, kalau nasi gorengnya udah agak dingin, di sini goreng. langsung kita bentuk aja Bukan. menjadi bola-bola kayak gini guys. Lakukan langkah yang sama sampai nasi gorengnya ini habis dan ternyata hasilnya lumayan banyak. Kalau udah bola-bolanya ini tinggal dicelupin aja ke dalam Oke, telur siap. dan tepung roti. Oke guys, kalau udah tinggal kita goreng aja di minyak panas. Digoreng sampai matang kering golden brown. Kalau udah kita angkat aja. Nah, di sini kita tiriskan dulu ya guys sambil nunggu minyaknya turun. Di sini aku mau tumis dulu bawang bombay. Kemudian aku mau kasih masuk saus sambal, saus tomat, saus tiram dan kecap manis. Tambahkan sedikit air dan masukin juga penyedap rasa dan lada bubuk secukupnya. Aduk-aduk, kemudian aku mau masukin larutan tepung maizena. Aduk-aduk lagi. Nah, kalau udah mengental kayak gini, sausnya udah mateng guys. Dan terakhir tinggal kita sajikan aja bihun yang tadi udah digoreng. Di sini aku cukup remukin aja, kemudian disimpan di wadah. Di atasnya kita simpan bola-bola nasinya. Kemudian tinggal dituang aja sausnya kayak gini. Dan ini dia bola-bola nasinya Iya kan? udah jadi. Selamat mencoba. Kamu mau bikin nasi? Aduh, terus panci gorengnya hancur ini. Gak usah dibulet-buletin, Mang. Kayak nih bikin nih kayak tadi kan campur telur. Ya udah, nggak usah dibulet. Gak usah, Mamang diet, nggak mau makan. Next aja lah, DBM sekali lagi biar beres cepet lah anjir. Nih, satu lagi Nyok, biar cepet selesai lah anjir. Ya. Dimasakin menu ini si Ayang jadi makin sayang. Pret. Play. Ceki people. Play. Bosen dengan olahan tempe yang gitu-gitu aja, kita bikin olahan tempe yang beda yuk. Menu tempe yang satu ini nih beneran gak biasa loh. Olahan tempe Pertama-tama beda. tempenya dipotong kotak-kotak, kemudian disusun di atas nampan lalu ditaburi dengan garam. Terus tempenya aku mau semprot-semprot pakai air, tapi karena kalau disemprot-semprot tuh lama, jadi aku langsung tuangin aja airnya. Dan karena airnya kurang, aku tambahin air lagi. Lanjut aku mau siram pete pakai minyak panas kayak gini, tapi karena aku rasa kurang panas, jadi aku masukin lagi ke dalam wajan, kemudian Digoreng, ini digoreng anjir. sampai matang, angkat lalu tiriskan. Sekarang aku lagi masukin beras ke dalam rice cooker pakai bantuan corong merah. Di sini aku pakai sekitar 4 takar gelas gitu. Kalau udah, sekarang masukin pete yang tadi sudah digoreng, kemudian masukin cabai merah, masukin juga bawang ungu, masukin bawang putih, kemudian masukin ikan teri yang sudah digoreng dan Enggak, kalau nggak lewat corong merah kenapa sih meledak gitu? Apa-apanya barang bahannya meledak kalau nggak pakai corong merah. Kenapa? Biar rapi, Mang. Hah? Biar rapi masuknya. Aduh. Masuknya tuh biar satu gitu. Kadang aku berpikir kalau DBM ini cowok semua, aku pengen ngajak berantem. Terus sih tojok-tojokan aja lu anjir. Tapi itu suaminya dong kemarin yang masak di apa? Di kuali bolong. Suaminya lagi pusing sama mertuanya, kualinya bolong. Taulah, mama udah capek emosi, meluncur lagi. Lanjut. masukin bawang putih, terus tambahin daun salam. Masukin juga serai yang udah digeprek, terus tambahin sedikit minyak sayur, lalu aku pakein ini kaldu bubuk, aku tambahin juga Terinya nggak di-mention, anjir. lalu tambahkan air. Tuh, Airnya kan. secukupnya aja ya. Setelah itu diaduk-aduk dan magic banget loh, setelah diaduk kayak gini dia langsung berubah jadi nasi. Oh ya guys, selain bisa masak, sekarang keahlian aku udah berubah jadi bisa sulap. Buktinya bahan-bahan sambal ini aku goyang-goyangin aja langsung berubah jadi halus. Tempe yang tadi sudah direndam air garam, sekarang tinggal Masak-masak lu nggak bener, editing dubbing lu kecepatan. Tolong DBM, resep inspirasi biji lu gendut inspirasi anjir. kita goreng aja, digoreng di atas minyak yang udah aku panasin, digorengnya sampai matang ya. Setelah itu dibolak-balik dan kalau udah matang angkat lalu tiriskan. Masukin ke dalam cobek dan udah lama banget nih aku nggak pakai cobek bebek. Ini cobek bebeknya tinggal ditumbuk-tumbukin aja di atas tempe. Kalau tempenya udah hancur, sekarang siapin wajan, nyalain kompornya, kemudian kasih secukupnya minyak goreng. Aku juga mau masukin bahan sambal yang tadi sudah halus. Masak sampai bahan sambalnya. Gorengan lu jelek banget.
Nggak ada gitu Mito Chiba sponsor apapun itu kasih penggorengan gitu. Kalau kayak gini gimana ngelihatnya gitu. Lagi habis Mang, lagi dipakai sama konten creator yang lain. Bu, mana ada urusannya. Ini konten kreator gede loh gitu loh. Penggorengan, aduh, Ini bener-bener wangi dan matang. BTW gemes gak sih kalau lihat ayam di belakang sana rasanya pengen ikutan digoreng gitu, Ini? guys. Kalau sambalnya udah mulai ngeluarin minyak kayak gini, sekarang masukin daun jeruk, aduk lagi, lalu aku mau bumbuin pakai kaldu, terus aku bumbuin juga pakai penyedap rasa. Ini untuk takaran bumbu bisa menyesuaikan aja dan jangan lupa nantinya dikoreksi rasa juga ya. Kemudian diaduk-aduk lagi dan aku juga mau masukin tempe yang tadi sudah ditumbuk pakai cobek bebek. Aduk sampai semua tempe dan sambalnya tercampur dengan merata. Setelah itu masukin daun kemangi ya biar makin wangi. tempe apa namanya? Aduk Yang waktu lagi itu dan kamu ini tuh pernah nantinya beli. tinggal disajikan aja sama nasi Sambal liwet tempe. yang tadi Iya, sudah sambal tempe. dibikin. Terus disajikan juga pakai timun sesuai selera. Selamat mencoba resep yang satu ini. Semoga resep yang kali ini bermanfaat ya guys. Yuk kita Suaranya udah selesai. Tapi videonya belum selesai, Mamang. Konten kreator gede direvisi atau editingannya direvisi DBM. Kalau kelakuan lu masak nggak mau direvisi nggak apa-apa, editingannya direvisi gitu. At least kan kita bisa ngelihat gitu. Ini belum beres gitu DBM ya. Emang udah capek tadi marah sama yang nahan bantuan. Please atulah ini mah tolonglah ya. Sekali-kali gitu yang bener DBM tapi bener gitu. Dia kan yang bener non DBM karena jualan. Iya. Dia kayak wah sendoknya udah nggak bolong, semuanya udah nggak bolong gitu. Wah langsung gitu sekali aja. Anjing lah pusing nyoh. Kita langsung meluncur ke ini aja nyoh, super thanks. Tapi silakan di closing segmen reaction. Ya, buat yang sudah cukup sampai nonton reaction doang, terima kasih sudah menonton gitu. Buat yang masih penasaran seperti apa sih baca-baca super thanks itu gitu, mari kita langsung meluncur, Mamang. Cus. Nyo, 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 nyo. Hah, Mamang. Panjang banget Alfia. Jangan panjang-panjang Alfia. Durasi Alfia. Nyo. Ya. Nextnya ini kita akan baca-baca ada 4 Sultan Santuy yang sudah menyawer-nyawer super sticker dan memberikan ruang dan waktu kepada Santuy people lainnya. Dan ini aduh anjir panjang banget Alfia, jangan panjang-panjang durasinya habis Alfia. Ini udah jam 10:30. Tapi pertama terima kasih buat Alfia, Agatha, Viana B, Prilly Queen. Absen dulu ntar pesannya terakhir. Tolonglah. Yuk yang mau masuk TV waktu dan dipersilakan. Nah, saatnya nulis pesan. Aduh anjir nyiksa si Alfia mah nyiksa atuh ya. Yang pertama, percuma sih ngasih nasihat buat nyari pacar baru ke orang yang dia aja nggak mau lepas dari masa lalunya karena nggak akan masuk ke otaknya. Betul. Yang kedua, aku bingung sama nih cewek suka bener bongkar aib sendiri dah. Mana tuh rambut kayak sarang burung lagi, astaga jadi kelihatan cantikan Mbak Kunti deh daripada dia. 3. Orang dengan tingkat kepedean yang teramat tinggi deh, yang selalu menganggap dirinya paling benar. Mana suka overthinking lagi, hade. Tapi salut sama Bang Densu, dia nggak mentingin konten, masih bisa berpikir logis kalau ini cewek kurang seotaknya anjir. 4. Omku dari papa kemarin kalah 5 juta gara-gara taruhan laga kemarin nyomang. Walah aku 1000 berapa juta persen nih anjir. Saking percaya sama nyomang Firdaus Oil itu. Oh kagak percaya. Jadi 6 inget kejadian di sini tahun lalu ada bocil nabrak patung Doraemon apa Teletubbies. Ya lupa aku yang sampai denda 20. Iya betul kedua orang tuanya nggak jagain anaknya. Yang 7. Sesama Kang Pansos lebih baik diem bae dah, heran aku. Tapi kenapa ya yang modelan kayak mereka tuh merajalela banget kayaknya di Indo, apalagi kalau sampai diundang ke TV paling males dah. 8. Coba Mang lihat idol K-pop membernya New Jeans yang juga suka sama tren kamu nanya. Bahkan lucu banget dia. Tidak, Alip Cepmek udah menuju udah apa? Internasional. Iya, merasuki internasional. Dilan, emosi karena DBM sudah terwakilkan oleh Mamang. Aku kan jadi ada temennya kesel. 10. Kalau win art bukan emosi yang diuji, tapi logika dan imajinasi kita yang harus out of the box gitu lah ya. Udah segini aja pesannya, takut kepanjangan. Iya kepanjangan, bukan apa-apa durasi.
Tapi nggak apa-apa kan ya Nyomang? Nggak apa-apa tapi jangan sering-sering. Iya. Oh iya aku sekalian mau izin nih Nyomang. Mungkin nanti malam aku nggak bisa absen karena pulsaku ada di zona merah belum dikasih makan. Sementara nih mau ke Sultan satu yang lainnya dulu. Oh iya nggak apa-apa. Panjang banget tuh berapa minggu tuh kan. Oke deh, selamat siang Nyomang, selamat beraktivitas dan safe and healthy buat Nyomang Santuy People dimanapun kalian berada. Amin. Buat Alvia juga semangat di sana dan juga teman-teman dari Indonesia yang ada di sana ya Alvia, salamin ya. Buat para pejuang di luar sana ya. Ada komen dari Elvas. Masuk TV. Mana? Wong stres. Buat temen-temen jangan pada judi ya. Nanti mama kalian jual ginjal kan kasihan. Oh ini ada kemarin, cuman aku nggak kuat ngelihatnya. Ibu-ibu dia bawa kertas gitu tulisan jual ginjal buat anaknya gitu kan, terus diamanin sama Pol PP, ditanya karena terlilit pinjol gitu. Iya. Ingat jangan judi. Let Ranger salam corong merah. Kokope TV 2 kali masuk TV. Archie Romadoni, halo Mamang. Ya salam, saya mau numpang komen opini di sini biar dibaca Imho. Denny salah karena terlalu mengumbar aib. Ini serius nih Mamang nih. Ya memang benar sih lakinya salah, tapi mendingan Denny sabar, biarkan Tuhan yang balas. Betul. Kalau misalkan emang ada faktor yang dirugikan, mendingan tuntut meja. Ini bener pisan. Kalau cuma bongkar aib sih mending gak usah, karena tujuannya cuma konten kayak. Dan buat malu salah satu pihak mungkin ya. Dan juga buat si lakinya ya emang brengsek juga, udah punya istri masih suka silaturahmi keramin sama perempuan lain. Dan untuk istri si lakinya aku iya dong, karena sangat sabar punya suami suka selingkuh. Dari sisi manapun istri si laki memang menang. Kenapa? Karena dia sabar. Sedikit banyak aku lumayan juga berapa setahunan tuh kerja bareng waktu di sebuah program itu kan. Dia jadi host jadi kenal gitu. Memang baik, sabar. Kita juga nggak tahu apa yang sedang dirasakan istri si laki, namun dari sisi kacamata aku yang sudah jadi orang tua, aku sangat paham istri si laki sekarang ada dalam kondisi yang luar biasa. Betul. Tinggal si lakinya aja sih nih masih suka jajan dan silaturahmi kelamin sembarangan atau tidak. Kalau udah tobat ya alhamdulillah, kalau masih melakukan maka itu kembali ke istrinya, sabar atau sudahi. Sebab tentu saja perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun. That's right brother. Itu akan berimbas kepada anaknya pula. Betul. Sebab anak-anak melihat dari tindakan orang tuanya. Ya. Bagaimana nanti jika suatu saat anak-anak kamu berkata, loh ayah juga selingkuh kok. Masa anaknya gak boleh? Itu ayah juga baik-baik saja sama mama sampai sekarang. Itu it's my opinion. Yes. Keren Archie Romadoni. Keren. Nextnya ada dari Barberbor. Sikat. Nyomang nih kayaknya gajian UMR Hongkong deh. Karena disawer terus gitu maksudnya. Maksudnya gimana kak katanya tuh. Waduh. Nah ini nih Andi Leoret nih. Oh Santuy People, kali ini gue serius nih berbagi berdasarkan pengalaman empiris. Buat para jombloers santuy bertahanlah, jangan ikutin saran uya-kuya kepada Denny. Sebab begitu kalian dapat pasangan baru justru hidup lu bakal tambah ribet. Begitu kalian kawin, kelar hidup lu. Gue semenjak nikah jadi jarang nongkrong, dan begitu punya anak gak bisa main Call of Duty lagi. Wah gamer juga. Kata bini takut anaknya nanti ikut-ikutan bapaknya. Akhirnya kursi gaming 2 biji gue lemparin ke temen gue. Untung aja ada Nyomang jadi masih ada hiburan menjelang tidur. Salam santuy. Ya solusinya cari nggak semudah itu juga sih, maksudnya sesama gamer gitu. Iya, untung Mamang Nyonya doyan game juga. Untung. Buat Bang Andi Leorit semangat. Tolong diinfoin Bang yang tadi bahasan yang soal Jerman, takutnya memang ada salah-salah gitu kan. Nextnya Nyo. Nextnya dari Nextnya sikat. Nextnya dari Yulia Alwi. Nyomang salam buat semua Santuy People, salam semangat. Buat Nyomang makasih dah bikin aku ngakak terus. Buat Mamang semoga diberi kesabaran menghadapi DBM. Ini aku deg-degan tuh kayak gini nih, malah seneng ngeliat aku stres gitu, emosi. Nextnya dari Cintana Lestari. Cibe numpang masuk TV. Kamang kanyo Kak Alvia, Kamang kanyo darah tinggi aman gak nonton DBM, minum jus timun Mamang, si Mamang doang. Sumpah kalau nonton pas bagian DBM aku sama Doi ketawa ngakak, apalagi Doi ikut kesel sama DBM-nya. Setuju, kita sefrekuensi brother. Gak bosan-bosan buat bilang semangat, kalian sehat selalu. Ya dari adiknya Kamang dan Kanyo, hehe, adik angkat betul. Tapinya ya hahaha, sombong ceritanya. Yongs gitu kan.
Nextnya ada apa lagi Nyo? Ada dari Vini 347. Sikat. Si Mamang keselnya Ya. DBM. Kade Mang Darting. Apa Kade Mang Darting? Oh, semang darah tinggi. Oh, oke. Lepot Dari Lepot L. Hai kopi. Jam hari 68. yang dagang martabak dari Lebak Selutuh, Tegal. Lebak Siu. Tegal laka-laka. Oh. Dari Abiaka Fotografi. Sekali ikutan masuk TV Boleh. mantan broadcaster masuk TV YouTube. Wah. Kalau saya lihat kalau Dennis masih kayak gitu terus bisa depresi loh, bisa-bisa kena Nah, itu. Akhirnya ada yang ini juga, ada yang berani mengomong gitu. Ketinggalan doanya. Oh iya, katanya. sehat-sehat Nyomang, sukses selalu buat kalian berdua, amin. Respect alumni broadcaster, kita sama-sama broadcaster. Next ada Irfan SH, semoga nanti Nyomang kalau punya anak gak jadi bocil kematian. Kan suka bikin masalah dimanapun. Kayaknya itu bocah auto trauma sama kuntilanak. Neng Yati. Nyonya sampai hilang suaranya pas ketawa, aduh jadi ngakak juga. Sehat-sehat ya kalian. Ada Edi Evrianto ikutan Saudi beri kejutan 2-1 Argentina, Jepang ikutan 2-1 atas Jerman. Itu nggak tahu kenapa di Piala Dunia ini memang seneng kalau tim-tim Asia tuh menang gitu. Iya. Cek gender mirip Son Goku kecil di Dragon Ball langsung tepok. Apa itu? Cek gender mirip Son Goku kecil, ada di scene-nya di Dragon Ball ngecek gender tepak gitu. Oh. Channel Onho, jangan-jangan RD itu Raditya. Wah, kesajir. Queen Music Production. Halo Nyomang. Thanks sudah cariin konten WinArt. Dia itu buat gambar yang tidak bisa dibayangkan dalam otak. Semangat dari bahan WinArt yang banyak. Kocak love you Nyo. Iya, WinArt tuh cuma kita terkendala dengan audionya ya, copyright gitu. Nextnya ada dari Arya Sinya, Mang martabak itu konspirasi Illuminati maksudnya. Di bagian negara barat tengah nanti akan tertutup sama kulit martabak gara-gara Mamang martabaknya lupa kalau dia lagi bikin diajak ngobrol kan. Radio Santuy bikin merch Mang. Nanti gue pikir-pikir beli apa enggaknya. Desainnya diurutin per edisi dari talent abadi yang gak pernah luput dari reaksinya Mang dan tiap berulah Aldi Taher. Lanjut Dodi sampai ke DBM. Dodi, jangan lupa ada tag audio check let's play. Semoga nggak kepikirannya. Iya, sebenarnya itu ada di bagian plan kita ya. Cuman kalau masalah penggunaan talent, muka-muka talent, takutnya kita dituntut gitu kan. Penggunaan muka saya tidak izin gitu kan. Tapi nanti kita masih diskusin sama timnya dari Close the Door gitu. Terus kita juga yang pertama mau upgrade set dikit-dikit ya. Ya. Tapi keren idenya Ariasinya. Tolong. Sama belum dulu karena aku kemarin nonton podcastnya Om Ded yang sama itu yang horor itu loh. Mereka bilang ini udah ngide nih ngasih, ayo dong ya, apa desainnya mana yang dipilih gitu. Ternyata yang beli cuma 1 orang. Kayak sedih nggak sih? Iya, tapi nantilah itu diproses pelan-pelan. Iya, kalau mau produksi bikin 5 10 gitu, jangan banyak-banyak. Minimal 20. Oh iya, yaudah, nanti kita diskusiin lagi. Next ada dari Didi Abdillah, Gan Saudi Arabia versus Polonia besok, aneh pasang Saudi ya. Nyesel kemarin pasar. Ini yang judi anjir. Jangan ini apa namanya? Pemuda tersesat. Soalnya kan fansnya disebutnya pemuda tersesat. Fans ini apa namanya? Bukan Habib Jafar gitu. Oh, oke. Next ada dari SCD Channel, jangan lupa subrek Nyomang. Yongs. Dari Kevin Kristo nextnya. Sikat. Selamat pagi Radio Santuy. Untuk Nyomang dan Santuy People semua, semangat beraktivitas ya. Maaf telat nontonnya Nyomang, abis selesai masuk dulu soalnya. Seperti biasanya dapat salam dari Mama dan pas DBM-nya bilang daun King Kong Mama ketawa. Dan untuk semuanya sehat selalu Santuy People yang always in here. Di bawahnya ada bebeknya Nyo. Always in here with Santuy People. Semangat dan dilancarkan urusannya untuk Nyomang dan Santuy People semua. Cici. Au. Ada seru ya kalau ngomong kita jadi ini tempat nongkrong pacaran. Au. Nextnya Last of Last ada dari Polis Widianti. Yes. Maaf lambat nyimak nih, tapi yang penting tiap hari dapat nyimak walau terlambat. It's okay, lebih baik terlambat daripada terlambat banget gitu. Nyomang, aku setuju sih kalau tayang pagi sambil menikmati sarapan pagi ya. God bless you all. Salam Santuy People in here. Boleh kita coba nih yang ini kita tayang pagi aja ya. Akhirnya bisa lihat Nyonya dan Mamang lagi setelah sibuk sambut dari Art Lombok. Sambut kedatangan tamu tim Koninfo di Jakarta. Gokil. Untung ada waktu buat nonton Nyonyo dan Mamang. Sehat selalu, tetap semangat dan sehat selalu. Mantul Abdul. Seperti biasa Abdul, hanya emoticon. Ada dari Tio.
Dari video awal sampai 13.02 gue lebih kasihan sama Nyomang ketimbang DC hamil. Konten Nyomang jadi nggak bermutu gara-gara bahas Queen of Public Enemy. Kalau DC hamil ya biarin aja toh, aku udah tahu pelakor nggak bener tapi dijalanin baik. Kasihan perjuangan Bu Kartini untuk beliau. Tapi mending lihat Daus ngehalu jadi avatar pengendali arwah. Lebih lucu ketimbang DC. Sorry kalau dibilang tidak bermutu ya udah nggak apa-apa. Tapi masalahnya kita mesti adil, apa yang lagi hype yes kita angkat. Bermutu nggak bermutu karena balik lagi nggak semua berpikiran ketika suatu konten ini gue nggak mau tahu konten ini, tapi yang lainnya kan belum tentu juga nggak mau tahu. Iya judulnya kan kita ngangkat yang lagi hype nih. Bingung nih yang lagi viral apa aja nih gue paketin jadi satu nih. Iya. Kita udah kayak piring warteg. Nih, monggo dimakan. Ini, monggo makan. Iya, gitu. kan banyak juga nih yang penontonnya dari luar negeri gitu kan. Pengen tahu apa sih yang lagi viral di Indo nih gitu. Sesekali entertainment is okay, no problem gitu lah ya. Kalau nggak suka tinggal di skip aja. Iya, jangan terlalu idealis, susah makan nanti. Nextnya dari Goblok Gaming. Ada berapa hari entah nggak nonton Nyomang karena demam. Walah, atau namanya aneh banget. Padahal biasanya kalau cuma demam setengah hari 1 doang. atau 2 hari doang. Lah ini kali ini sampai seminggu, makanya aku sebut demam aneh. Untung ada sahabat dari Palembang yang selalu rela telat kerja hanya untuk memastikan aku tidak mati kelaparan pada saat dia pulang kerja. Dan ketika aku mau tidur harus kudu wajib mendengarkan ocehan yang padahal tidak seberapa namun amat berarti dari Desantul walau tidak bisa menonton karena badan brother masa disebut goblok enggak, brother GG. Tolong istirahat ya, sakit apa ini? Aku curiga CPD, tapi jangan tes deh. Ya. Kalau sekiranya bisa recovery gitu ya. Ini kayak yang itu nggak sih, yang kerjanya print. Soalnya kemarin dia ngechat aku emang lagi sakit nggak bisa nyimak gitu. Kayaknya dia deh. Sehat brother. Nama di Instagram juga susah lagi ini apa namanya, kondisi apa namanya, iklim cuaca lagi wawi menyerang kesehatan. Ya enough. Ya. Terima kasih buat Sultan Santuy yang sudah hadir today, memberikan ruang waktu untuk semuanya. Kita akan coba ini ditayangin jam 6 pagi. Jam 6 pagi di schedule gitu. Oke. Closing berarti Nyo. Lanjutin komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.